Puji Tuhan. Kita telah membaca satu pasal kitab Tawarikh, bagaimana Asa, pengganti daripada Abia adalah Asa, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Tidak dapat disangkal ketika kita belajar untuk berlaku benar di hadapan Allah, maka Allah melakukan perkara yang luar biasa. Allah tidak pernah curang. Itu adalah sifat yang harus kita kenal. Allah tidak pernah curang. Ketika kita berlaku apa yang baik dan benar, maka kita melihat betapa Allah yang kita lakukan cuma baik dan benar. Tetapi yang dilakukan oleh Allah kepada Asa, kalau saudara perhatikan dari ayat yang ke-7, mari kita memperkuat kota-kota mengelilinginya dengan tembok, beserta menara-menara, pintu-pintu, palang-palang. Negeri itu masih ada di dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Bahkan mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Yang kita lakukan cuma satu: hidup dengan baik dan benar. Bukan di muka manusia, tapi di muka manusia, di muka Allah. Kata baik dan benar, mungkin kata baik itu bisa di hadapan manusia saja. Seorang berkata, seorang bertindak, seorang bersikap baik, tetapi belum tentu di hadapan Allah. Tapi kalau baik dan benar, nah, kata benar itu berlaku di hadapan Allah. Allah yang menilai, Allah yang melihat semua sampai ke dasar hati kita. Dia lihat apakah kita baik dan benar. Kalau baik menurut apa yang dilihat oleh manusia, itu belum tentu benar. Tapi kalau baik dan benar, maka kalimat itu menegaskan baik di hadapan manusia, juga di hadapan Allah. Hidup yang seperti inilah yang menarik perhatian, karena ketika datang orang-orang lawan-lawan, musuh-musuh maju, ayat 9, yang belum baca silakan, ayat 9, 3, 4. Zerah dan orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. 10. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan serangannya di lembah Sefata dekat Maresa. Ya, ada musuh yang datang, ada tantangan, ada orang-orang yang siap untuk menghancurkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Asa? Silakan ayat 11 lagi. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah kepada yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Kau." Amin. Satu kekuatan yang luar biasa. Berdoa yang pimpin adalah Raja Asa, yang catatan tadi baik dan benar tadi. Dia mengangkat sebuah doa, tidak perlu diulang, cukup satu kali Allah sudah dengar. Karena hidup Asa baik dan benar, cukup satu kali dia berkata,
Maka bersama yang tadi sudah membaca, kita baca ayat 12, 3, 4. Dan Tuhan memukul orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Ya, 13. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Allah yang beri kemenangan. Amin. Ketika kita baik dan benar, maka firman Allah berkata, maka Allah yang berperang, mereka cuma berteriak. Tetapi ayat yang ke-12, dan Tuhan memukul kalah orang Ethiopia. Yang dilakukan oleh Asa dan orang-orang Yehuda itu hidup yang memperkenankan hati Allah. Sederhana, saudara. Allah tidak menuntut kita yang suka kita lakukan, enggak. Tapi Allah membuat setiap kita sadar apa yang harus kita lakukan, bagaimana yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk hidup baik dan benar, itu bisa kita lakukan. Dan kata firman Allah, pada waktu kita melakukan bagian kita, sekali lagi, pada waktu kita melakukan bagian kita, lalu Allah melakukan bagiannya. Yang tidak bisa kita lakukan dibuat oleh Allah. Amin. Allah memukul kalah orang-orang Ethiopia. Ayat 13, dan mereka banyak ditewaskan hingga tidak ada lagi yang tinggal hidup, sebab mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Mau musuh seperti apapun, mau peperangan sebesar apapun, asal kita hidup baik dan benar, maka Allah yang berperang ganti kita. Tidak pernah satu hari lewat tanpa tantangan. Tidak pernah satu hari kita lewati dengan tidak mempunyai hambatan. Barangkali saudara ada yang berkata, capek saya. Bukan lelah karena tubuh harus dipaksa kerja, tapi kita hadapi tantangan-tantangan yang cukup makan tenaga, makan pikiran, makan kekuatan. Seluruh keberadaan kita setiap hari diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan. Kata Ayub 7. Manusia hidupnya yang setiap hari berhadapan dengan pergumulan-pergumulan. Tapi saudara perhatikan, asal kita hidup baik dan benar. Baik di hadapan manusia, benar di hadapan Allah. Dan tidak ada alasan Allah untuk tidak turun tangan, mengambil alih, membuat setiap kemenangan menjadi bagian kita. Disediakan. Pengalaman kita sampai minggu kedua, bulan yang ke-10. Kita boleh melihat bagaimana tangan Allah sudah berperang ganti kita. Jangan mengeluh, jangan ngomel, hidup kok kayak begini, sebab Allah sudah berperang. Dia sudah berperang ganti kita. Ada yang berperang dengan ekonominya, ada yang berperang dengan keluarganya, ada yang berperang dengan tubuhnya sendiri. Sakit, sakit, sakit. Ada yang berperang dengan tantangan di sekelilingnya. Tapi sekali lagi, Allah kita tidak membuat kita kalah, tapi Dia buat kita menang. Cukup berteriak kepada Allah, karena teriakan orang-orang benar itu berharga di mata Allah. Teriakan orang-orang benar itu sampai kehadiran Allah. Mazmur, coba kita lihat ayatnya.
Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25. Kembali kita bergantian ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya kepada mereka. 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Dia mengeluarkan kakiku dari jaring. Bersama, berbaliklah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Teriakan orang yang karib. Kita sudah pernah baca dalam 2 Korintus 6 bahwa terang dan gelap itu tidak dapat bersatu. Dan kalau kita karib, maka tidak mungkin kita hidup dalam kegelapan, karena kita karib. Pasal yang ke-34. Pasal yang ke-34. Bersama kita baca ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. 17. Wajah Tuhan menentang orang yang berwajah, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila bersama orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. orang benar, baik dan benar. Tantangan ada setiap hari, saudara. Tidak usah diminta, tiap hari ada. Tapi teriakan orang benar diperhatikan Allah, menjadi istimewa di hadapan Allah. Karena saudara dan saya akan membuktikan Allah menyertai kita, baik dan benar. Apapun masalah kita, katakan, Tuhan, Engkau beserta kami. Amin. Tidak pernah dibiarkan sedetik pun, kata pujian itu. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan. Dia baik, Dia benar juga untuk kita. Orang-orang yang benar teriakannya